Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian? Apakah kalian sehat-sehat? Ketemu lagi sama Ibu dalam pelajaran kimia. Sebelum memulai belajar, alangkah baiknya mari kita berdoa. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Hujan terbentuk apabila titik air yang terpisah dari awan jatuh ke bumi. Sebelum terjadi hujan, pasti ada awan sebagai tempat penampungan uap air dari permukaan bumi. Siklus terjadinya hujan melalui 5 tahap, yaitu evaporasi, transpirasi, kondensasi, adveksi, dan presipitasi. Fenomena alam ini bisa menyebabkan banjir jika mencakup curah hujan yang tinggi. Hal ini bisa menyebabkan beberapa daerah pemukiman penduduk menjadi terendam air. Tahukah kalian? 1. Mengapa PLN segera memutuskan aliran listrik yang menuju ke arah transformator atau trafo yang terendam air banjir? 2. Apakah air banjir dapat menghantarkan arus listrik sehingga dapat membahayakan penduduk? Apakah fenomena ini sama dengan larangan penangkapan ikan dengan cara disetrum yang kedua? Apakah air laut dan air sungai dapat menghantarkan arus listrik sehingga menyebabkan ikan-ikan tersebut mati? Semua itu akan dibahas dalam materi ini, yaitu tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Berdasarkan daya hantarnya, larutan dapat dibagi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, seperti larutan garam dapur dan juga cuka. Sedangkan larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, seperti larutan gula dan alkohol. Penyebab larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik yaitu jika zat terlarut dilarutkan dalam air, molekul-molekulnya akan terurai menjadi kation dan anion yang bergerak bebas. Penguraian ini disebut reaksi ionisasi. Jika zat terlarut tidak terurai menjadi ion-ion, jadi hanya larut sebagai molekul-molekul netral, maka larutan tersebut tidak dapat menghantarkan arus listrik sehingga disebut larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang zat terlarutnya terionisasi dengan sempurna. Contohnya berupa asam kuat seperti asam klorida, basa kuat seperti natrium hidroksida, ataupun garam seperti larutan garam dapur. Sedangkan larutan elektrolit lemah di mana molekulnya terionisasi hanya sebagian nih. Contohnya berupa asam lemah seperti larutan cuka dan basa lemah seperti larutan amonia. Untuk menguji daya hantar suatu larutan, diperlukan alat uji yang berisi baterai, lampu, kabel, elektroda, dan larutan uji. Kation akan bergerak ke arah elektroda yang terhubung ke kutub negatif atau katoda. Sedangkan anion akan bergerak ke arah elektroda yang terhubung ke kutub positif atau anoda. Jika lampu menyala dan terdapat gelembung pada elektroda, maka larutan tersebut bersifat elektrolit kuat. Jika lampu menyala redup atau tidak menyala dan terdapat sedikit gelembung, maka larutan bersifat elektrolit lemah. Karena pada elektrolit lemah, larutannya hanya terionisasi sebagian. Jadi, hanya ada sedikit ion yang bergerak ke arah elektroda. Jika lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung, maka larutan bersifat non-elektrolit. Karena tidak ada ion-ion bebas yang bergerak ke elektroda, sehingga tidak dapat menghantarkan listrik.
Senyawa-senyawa pembentuk larutan elektrolit dan non-elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen. Senyawa ion adalah senyawa yang terdiri atas ion positif dan ion negatif yang bergabung karena adanya serah terima elektron. Jika padatan senyawa ion, misalnya padatan NaCl, dilarutkan dalam air, maka ikatan antara ion positif Na+ dan ion negatif Cl- terputus dan ion-ion itu berinteraksi dengan molekul air. Contoh senyawa ion lainnya yaitu kalium bromida, tembaga 2 klorida, dan kalsium nitrat. Selain itu, ada senyawa kovalen, yaitu senyawa yang atom-atomnya bergabung dengan menggunakan elektron bersama untuk mencapai kestabilan. Senyawa kovalen ada yang bersifat polar dan nonpolar. Senyawa kovalen polar ada yang dapat terionisasi sempurna, makanya larutan dapat bersifat elektrolit kuat. Contohnya seperti asam klorida. Beberapa senyawa kovalen polar dapat terionisasi sebagian. Jadi, larutan akan bersifat elektrolit lemah. Contohnya asam cuka. Selain itu, ada juga senyawa kovalen nonpolar. Senyawa ini tidak dapat terionisasi, sehingga menghasilkan larutan non-elektrolit. Contohnya seperti karbon dioksida.